Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini karena sudah awal bulan, aku akan buat budgeting untuk bulan Maret dan di sini aku sudah buat formatnya. Kenapa aku buat duluan? Karena supaya videonya nggak terlalu lama ya teman-teman. Nah di sini seperti biasa aku akan isi untuk judul per tabelnya dulu, mulai dari pendapatan, saving, kebutuhan, dana lainnya dan juga sisa gaji. Untuk keuangan di bulan ini ternyata aku ada salah prediksi karena kemarin itu di video evaluasi keuangan aku bilang aku itu nggak bisa nabung, ternyata alhamdulillah di bulan ini aku masih bisa nabung walaupun sedikit ya. Nah di sini langsung aja untuk pendapatan di bulan ini aku dapat 6.300.000 ya teman-teman. Terus untuk saving aku mau nabung 400.000. Sedikit banget ya teman-teman karena di bulan ini pengeluaran untuk bulan Ramadan itu banyak banget. Nanti aku jelaskan di kolom kebutuhan. Nah selanjutnya aku isi kolom kebutuhan sesuai dengan pengeluaran aku di bulan ini, mulai dari belanja harian, belanja bulanan, terus beli beras, bayar listrik yang kayak gitu ya teman-teman. Untuk kolom kebutuhan ada beberapa pos pengeluaran yang budgetnya aku tambah karena menyesuaikan dengan pengeluaran aku di bulan Ramadan. Nah untuk semua pengeluaran di bulan ini sudah aku catat ya. Lanjut aku mau isi budgetnya masing-masing. Di sini aku tulis dulu rupiahnya ya. Nah untuk yang pertama belanja bulanan aku budgetkan 800.000. Kenapa aku budgetkan 800.000? Karena jujur aja kemarin itu aku udah belanja duluan sebelum dapat gaji ini. Jadi aku pakai uang yang ada dulu karena aku nggak mau belanja bulanan di saat puasa. Menurut aku itu capek banget ya, dan ternyata pengeluarannya besar banget sampai 700.000 lebih, makanya aku budgetkan 800.000. Dan untuk belanja harian aku budgetkan 1.200.000 karena untuk di bulan Ramadan itu biasanya belanjanya lebih banyak ya teman-teman. Untuk beras dan listrik sama masih 600.000, untuk pegangan suami juga sama, untuk pegangan istri juga nggak berubah ya, masih 350.000, kebutuhan anak 400.000, paket data 250.000, skincare 100.000, servis motor 100.000. Nah selanjutnya untuk dana lainnya di sini aku ada sedekah, uang jaga-jaga dan takjil. Kenapa aku tambahkan takjil? Karena biasanya sore-sore itu ngabuburit dan kita biasanya beli gorengan atau es kayak gitu ya. Jadi kalau sudah dibudgetkan enak, tinggal ambil aja uangnya dari uang jatah takjil. Nah untuk sisa uang di bulan ini alhamdulillah aku masih ada sisa 100.000 ya. Ini alhamdulillah banget sih di bulan ini pemasukannya lumayan naik. Jadi aku masih bisa nabung walaupun sedikit, terus masih ada sisa uangnya juga. Nah selanjutnya aku mau masukkan uangnya dulu ke dompet pintar sebelum aku tabung uangnya. Di sini seperti biasa ya, aku tinggal masukkan uangnya ke dompet pintar sesuai dengan pos budgeting aku di bulan ini. Oh iya, ini aku sambil cerita ya. Untuk di bulan ini alhamdulillah aku masih ada penghasilan dari affiliate, tapi aku nggak mau nabung ke renovasi rumah dulu untuk di bulan ini. Jadi aku mau isi beberapa challenge nabung yang aku punya dulu ya teman-teman. Kenapa aku mementingkan untuk isi saving challenge dulu di bulan ini? Karena di bulan ini tuh kan nanti insya Allah dapet THR dan biasanya itu masih ada sisanya ya teman-teman. Jadi dari sisa uang THR suami aku juga aku masih bisa isi ke tabungan renovasi rumah gitu teman-teman. Jadi masih ada opsi lain untuk isi tabungan renovasi rumah ya teman-teman. Sedangkan untuk isi saving challenge itu aku bener-bener ngandelin dari affiliate aja. Karena saving challenge yang aku buat itu semakin bertambah, nanti aku share juga ya videonya. Jadi teman-teman bisa lihat dan bisa contoh. Barangkali teman-teman juga mau nabung, jadi bisa lihat referensinya dari video aku. Nah lanjut lagi ke videonya. Di sini aku mau isi servis motor 100.000. Kenapa cuman 100.000? Karena biasanya aku cuman ganti oli aja. Nah di sini untuk skincare budgetnya 100.000. Untuk sedekah juga sama. Lanjut untuk uang jaga-jaga di bulan ini 200.000. Untuk sisa gaji di bulan ini alhamdulillah masih ada 100.000 ya teman-teman. Jadi kalau ada hal-hal tak terduga atau kebutuhan mendesak boleh banget dipakai. Dan yang terakhir untuk takjil 300.000. Kelihatannya sih nggak cukup ya teman-teman, tapi tenang aja karena kebutuhan istri ada, kebutuhan suami juga ada. Jadi kalau misalnya kita keluar pengen jajan bisa banget pakai uang jatah kita masing-masing ya. Nah untuk dompet pintarnya sudah terisi semua. Lanjut aku mau nabung ya. Di sini ini adalah tabungan renovasi rumah aku. Sekalian aku juga mau jelasin yang kemarin itu setelah aku ngedam rumah dan sisanya ternyata cuman ada 4.100.000 dan ini aku tambahin 400.000 dari gaji bulan ini ya. Jadi masih ada 4.500.000. Aku nggak nyangka sih kemarin baru ngedam aja itu budgetnya yang habis udah banyak banget karena emang
double-double teman-teman, karena rumah aku itu kan nanjak kayak bukit. Jadi semua material yang aku butuhkan untuk membangun itu aku ongkosin lagi ke orang lain. Jadi udahlah kita beli, angkutnya juga pakai ongkos lagi dan bisa seharga dengan material itu. Contohnya misalnya batu harganya 900.000, ongkosnya bisa 600 sampai 800.000 sendiri. Dan itu nggak cukup satu truk ya teman-teman untuk batu. Jadi ya begitulah ceritanya. Nah, ini untuk uang sisanya tadi sudah aku masukkan ke ziplocknya dan sudah aku tandai di tabel renovasi rumahnya ya teman-teman. Dan selanjutnya aku mau nabung untuk dana pendidikan anak. Ini aku mau nabung dari hasil affiliate ya. Jadi aku masih ada uang lebih dan aku mau isi ke tabungan pendidikan anak aku. Nggak banyak untuk nabung di bulan ini, aku cuma punya budget 1 juta ya. Jadi aku langsung masukkan aja ke ziplocknya. Untuk mempersiapkan dana pendidikan menurut aku sih harusnya rutin setiap bulan. Tapi berhubung aku dari kemarin itu belum ada budgetnya dan sekarang baru ada, jadi baru aku isi untuk tabungan dana pendidikan anaknya ya. Jangan lupa ditandai di tabelnya. Ini aku tandai pakai brush pen ya teman-teman, supaya nggak ketuker mana yang udah keisi dan mana yang belum. Nantinya setelah tabel ini penuh, uangnya akan aku belikan emas, dan untuk selanjutnya aku akan isi tabel yang baru lagi ya teman-teman, yang masih kosong. Kenapa aku simpan di emas? Karena emas itu harganya terus naik dan dia juga liquid ya, gampang dijual atau gampang dicairkan. Dan selesai budgeting aku di bulan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Wassalamualaikum.